Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ayanda, Bapak Bunadi, Pak Darusman, Pak Darussalam ya. Pak Darusman ya. Kalau bacanya mau harusnya habis makan bacanya cetok ya Bu Nurul ya. Nah, kalau pun di WA beliaunya nggih. Nek Pak Bunadi mun jelas nek wau kula anggar siap Bapak ngono, tapi Pak Darussalam apa Darusman nggih. Ini Pak Paryono, Pak Sarjito tadi sana. Ini to berarti lagi. Rujito sana Sarjito. Nah, sini Pak Widi. Bu. Ya. Pak. Oh Pak Han apa? Hamidi nggih Bapak. Pak Haji Midi ya, ngoten mawon malan cetha jelas ngoten nggih. Nggih, Pak Haji Midi. Oke. Niku nek ngupah-ngupah mengke anu lho niku mbuburke waktu dulu kecilnya. Nggih, Bapak Ibu semuanya, Bu Erlinda. Nggih, ini Bu Waka. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih kesempatan silaturahim ini karena hampir 1 minggu saya kemarin 3 hari di Jogja, 2 hari di Lasem, tadi malam baru pulang, langsung subuh sampai berangkat ke sini. Sampai jam 11 saya pulang rumah itu tadi malam itu, tidak salah ya. Terus subuh jam 3 bangun mandi terus subuhan culut gitu ya. Alhamdulillah bersyukur ya, memang Allah sudah takdirkan saya diberikan surat ke sini. Saya juga enggak tahu ini karena sudah memang suratnya dari PP gitu ya Bapak ya. Ya alhamdulillah ditemukan Pak Bunadi yang tidak bisa tidur dan tidak bisa menidurkan saya. Telepon ini bentuk komitmen Bapak Ibu. Inilah sebuah ikhtiar ya. Jadi saya juga begitu kalau dengan Pak Wali mau hadir itu, tak pastikan ajudannya tidak bisa tidur gitu. Ya, tolong dikawal jam ini aman Bapak. No. Aman Bapak. No, oke. Meluncur sampai meluncur lah itu. Tadi pagi juga gitu. Sampai mana? Kopeng. Oke. Nah, tak tunggu mau cari soto. Jangan. Di Kotoarjo sudah siap gitu kan. Tak cari sotonya enggak ada. Enggak hanya bahasa ya. Karena komunikasi itu jangan diterima. Halo. Komunikasi itu jangan diterima sesuatu yang anu ya. Tadi saya bahasa soto itu sampai sini alhamdulillah lebih dari soto Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, itu berkahnya gitu ya. Ya ini saya Kepala SD Muhammadiyah Plus, SMP Muhammadiyah Plus, Direktur Perguruan Muhammadiyah, Asesor GTK. Ya, ini kegiatan saya kemarin selama mengabdi berjuang di Muhammadiyah, akhirnya dapat meraih kepala berprestasi juara 1 tingkat nasional SD, kemudian shortcourse ke Jepang, terus fasilitator nasional PPK ini yang mengantarkan saya bisa bersilaturahim dari Sabang sampai Merauke. Nah ini Bapak Ibu. Terus ya, nah ini dapat shortcourse juga ke China selama 1 bulan. Ya ini penerima kategori cerdas berkarakter saja rencana pendidikan. Waktu itu baru 2 tahun langsung dapat ya. Baru 1 tahun dapat ya. 2015 2016 dapat ini ketua agen penguatan karakter sampai sekarang Bapak Ibu ya di pos PK itu. Ini juga 38 provinsi anggotanya. Jadi juara pioner. Kemudian SMP berkah. Begitu saya merintis bareng-bareng ya, bareng-bareng bukan saya, tapi bareng-bareng merintis SD Muhammadiyah dari 46 siswa. Kemudian saya tinggal kemarin 1000 siswa. Itu ceritanya pokoknya bareng-bareng. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah langsung naikkan ya, naikkan lagi, Mas naik kelas. No, lagi ke SMP Muhammadiyah Plus ini Bapak Ibu. Belum ada guru, belum ada kursi, meja apa, semua hanya belum punya guru, semuanya pokoknya hanya SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Siap berangkat. Nah, alhamdulillah ini sudah inden 3 tahun. Nah, jadi 2025 sudah tutup Agustus, 2026 2027 alhamdulillah insyaallah tinggal 1 kelas.
Terus 2007 2008 sudah mulai inden. Nah, titip akte. Nah, gitu. Yang sudah kelas 4 SD itu Pak Tama titip. Nah, alhamdulillah ya Allah Gusti aku ya. Jadi itulah keberkahannya Bapak Ibu. Nah, pokoknya kita harus bagaimana ini juga ikhtiar. Ini kan cerita air mata. Cerita mata air. Dulu enggak ngerti air mata tadi yang disampaikan oleh beliaunya Pak Bunati. Ini kan bahasa-bahasa ini. Nah, sekolah kita ICU ya. Sekolahnya SMA berapa Bu muridnya? 18. Masih ICU berarti ya. Masih ICU. SMP masih ICU. Wah, SD sudah mulai sehat ini ya. Sehat. Walafiatnya belum. Nah, kalau sudah 500 sampai walafiat nanti sehat walafiat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini saya diberi amanah Ketua Forum Guru Muhammadiyah Pusat oleh Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah. Nah, ini kenangan saya diberi satya lencana dan gini lah Pak Bu ya. Kecil gini aja itu mengambilnya Masya Allah dari kecamatan, kota, provinsi terus ke tingkat nasional, ngambil inilah dia namanya ini satya lencana ini. Nah ini waktu itu dengan Pak Anies ya juara 1, ini dengan Pak Muhajir sudah kenal, ini kemarin SMP juga alhamdulillah qadarullah begitu ikut saya ramu, saya presentasikan di tingkat nasional kemarin dipanggil 5, 4, 3, 2, 1 Sutomo Alam Goib. Wah, 1 juang gitu ya. Jadi terakhir itu kan gitu ya, ada kayak buat itu kan di kementerian tuh juang terus nah itu muncul gambar saya, foto saya Sutomo Alam Goib ya, itu ini kepala inspiratif tingkat nasional kemarin 2020 gitu ya. Dan itu akhirnya dipanggil Pak Ganjar waktu itu ya dulu nih ya, terus ini dikasih stop map ini isinya 5 juta atau berapa kemarin ini ya. Isi loh Bapak Ibu ini ada isinya ini ya, berapa pokoknya banyak kemarin itu ya. Nah ini Pak Wali Kota akhirnya, nah Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD dari atas akhirnya inilah menjadi nilai branding. Halo, menjadi nilai branding, maka harus diciptakan lomba-lomba, semuanya itu harus kita ciptakan, bukan kita menunggu wassalam. Nah ini tadi ini saya masuk Metro TV, saya yakin Bapak Ibu udah nonton Pak Par ya? Nonton nih Metro TV. Ini masuk loh Pak ya. Nah tapi nonton enggak? Nah berarti belum terkenal ya Pak Udi ya, Pak Midi ya, belum terkenal ya, ini belum terkenal ya. Padahal itu masuk mewakili cerdas berkarakter jenjang SMP se-Indonesia gitu ya. Ini akhirnya hadiahnya gini, naik kereta cepat gitu, cepat ini kereta cepat Cina ini. Nah ini Shinkansen Bopo ya. Nah ini kemarin Jeddah Madinah kalau pakai ini. Semua yang tak tayangkan ini diberi tiket gratis semua Bapak Ibu. Yang lain tidak usah ditayangkan. Ini saya menayangkan yang ini memang betul-betul besok bulan Juni barusan saya kirim paspor ini tadi, saya minta izin kelunting dipanggil ke Jepang lagi. Besok Juni ya. Besok 3, 4, 5 dipanggil ke Malaysia. Malaysia Singapura gitu ya. 5 sampai 8 nanti 5, 6, 7, 8 dipanggil ke Malaysia, Singapura presentasi. Besok saya ke Tokyo itu presentasi jenjang SMP di Tokyo. Nah ini ya wajahnya udah kayak Tokyo nih. Ohayo gozaimasu. Gitu ya Pak Par ya. Iya gitu. Mungkin profil orang pintar itu seperti itu. Iya. Ini hanya bejo saja Pak Par. Jadi masa sesuatu yang Allah berikan ya. Allah berikan kepada yaitu tadi perjuangan. Kalau dia dari air mata tadi ya ke mata air. Ini maka manjada wajada sungguh-sungguhlah ya, yakin ya untuk nah seperti ini. Kemarin yang sempat viral ya. Nyarter pesawat. Nah, ini besok tanggal 29 kita nyarter pesawat 2 lagi. Dari Solo dan
Ini dulu ya ada anu Bu, anu Bapak Ibu. Jangan dikira kita harus membuat program yang orang lain tidak melakukannya. Mohon maaf. Enggak ada ini Salatiga ini. Anu apa? Di daerah anu. Ini nasional ditiru kemarin. Gimana? Orang melihat kan naik pesawatnya begini. Tapi waktu itu saya mengawali Bapak Ibu, mengawali, jangan dikira harus cari tiket ke Garuda, wes rumitnya minta ampun, ke kereta Argo Bromo Anggrek itu sampai wirawiri ke Semarang. Sekarang itu tinggal butuh 4 gerbong, siap. Kirim data. Dulu saya itu di biro ke sana muter itu belajar ternyata. Ambil hikmahnya. Demikian juga kita ini di sekolah ini kan ya banyak hal yang tentunya tidak sempurna. Ini saya melihat ini tidak jelas semua ya. Oh, ini tamannya aja tidak jelas ini. Gurunya kemana gitu loh ya. Ini pendampingan. Halo Pak. Ini pendampingan kan gitu ya. Ya tugasnya kan coba nanti jenengan ke SMP Muhammadiyah Salatiga. Nah, nanti dari pagi udah magang aja. Dari pagi sampai sore cari sampah Bu. Cari sampah satu. Nah, karena kalau buang sampah sembarangan saya sudah menyampaikan saya denda 10 juta. Karena semua kan anak-anak sudah pernah ke Singapura, Malaysia. Nah, di sana dendanya itu ya, maka di ultimatum, guys, buang sampah sembarangan ayo. Orang tuamu tak kasih kwitansi 10 juta. Jadi tapi bukan berarti malah justru anaknya tertib gitu ya. Nah, ini coba seperti ini program-program seperti ini ya. Wajah saya memang kayak Cina. Kalau tiketnya ke Cina Pak Par ya, kami tinggi gitu Pak Rusito ya. Nah ini tiketnya. Nah ini wajah Cina atau Bu ya. Nah biasa 11-12 lah kan itu ya. Nah, ini wajah Jepang, ini Jepang tua kali. Ini Jepang muda. Ini Jepang ini Bu ya. Ini kan ya jelas sama persis lagi. Iya, saya sesuai tiketnya Bapak. Ya. Tiketnya ke Jepang, tiketnya ke Korea, nanti sesuai potongannya Pak ya. Kalau ke Jepang kan potongannya saya ini tak tinggikan ke atasnya. Kalau Cina harus bundus nanti saya itu gundul gitu ke Shaolin gitu ya. Gitu ya. Ini, nah intinya ini Bapak Ibu, branding sekolah kita itu, nah ini sudah punya jargon apa ini? Tidak ada toh? Saya belum lihat tampilan-tampilan yang tembok-tembok masih bersih semua. Yang SD itu yang tidak bersih itu, harus dikasih kata-kata motivasi apa gitu kan? Asmaul Husna atau apa semua itu tidak butuh 100.000 Bu Nurul, ya. Nggak habis 200.000 kayak nggak habis lah. Itu dikreasi, di print atau dilaminating atau dijadikan apa? Itu kan anak-anak. Misalkan kelompok 1, nah, Asmaul Husna berarti 9. Nanti 99 kan berarti 10 itu titikan gitu. Naik, nah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Terus ya Kudus, ya Salam. Nah, nanti kelompok-kelompok begitu. Nah, ini juga menarik. Nah, gitu nggih. Ini problem KS ya Muhammadiyah siswa sedikit, betul? Halo? Dananya kecil, kesejahteraannya rendah. Komitmen ismuba buruk. Harus ngoten kok ini nanti tak laporkan ya begitu biar dibenahi ya bareng-bareng. Sekolah tidak diminati. Nggih ya. Halo. Nah, inovasi rendah. Nah, budaya kerja rendah. Apa ini? Prestasi dan reputasi minim. Muncul muridnya kalau Bu Nurul prestasinya berapa sebulan? Prestasinya yang kemarin pas Oktober itu banyak sekali. Kemudian Banten Pak. Alhamdulillah. Lomba final KMN. Enggak, selama 1 tahun ada 200 piala. Nah, saya selama 1 tahun itu hampir 400. Halo. Semua akademik dan non akademik. Karena semua anak kami memang kami dorong untuk. Nah, ini problem ini fasilitas kurang. Jelas toh? Nah, kita harus menutupi kekurangan kita. Syarat konflik. Itu kemarin saya keliling dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua ya. Kalau sekolah mau maju, sekolah mau hebat ya memang harus solid komitmen di internal dulu. Ini penyakitnya Bapak Ibu.
wes siswa sedikit, wes sudah syarat konflik, wes kapan majunya gitu ya, fasilitas kurang, nah, prestasi tidak ada, budaya remaja inilah. Nah, harusnya kita ubah nanti Bapak Ibu. Halo, nah, kepala sekolah Bu Erlin, Bu Nurul, Pak Yai Midi, nah, ngerti nggih? Jadi dan semuanya Bapak Ibu cerdas mencari murid. Ini kayak kemakiman orang dulu saya itu ya juga belajar kemana-mana. Dulu tadi cerita dengan dulu di tempat Pak Tris siapa itu Sapen ya, terus di Pucang bersama saya dulu itu masih air mata, kemudian belajar kemana-mana. Oh ternyata sekolah maju itu begini, oh sekolah hebat itu seperti ini. Saya ATM tat. Nah coba jenengan berangkat jam berapa pagi? Hei jam 6. Sampai sini. Rumahnya sudah di sini. Oh ya, pondok ya. Enggak berdiri di depan gerbang jam berapa? Benar. Alhamdulillah. Senyum enggak? Oh iya. Makanya harus perhatikan itu. Jadi saya setiap hari nanti coba kalau ke Salatiga. Jangan kalau 1 2 3 nanti aman ya. Tapi kalau udah 1 bus itu harus komunikasi. Kalau hanya kami itu tempat singgahan Bapak Ibu. Dari Solo Semarang itu hanya 2 menit ke tempat saya. Ya, arah Solo Semarang itu. Tato mau oke, no ya. Ada saya maupun tidak ada saya itu udah langsung otomatis ya, langsung mampir. Jadi jangan khawatir. Ini profil KS Pintar mencari sumber dana. Nah, lobby sana sini ya. Dananya kurang harus laporan ke majelis ya boleh, laporan ke pengusaha boleh, laporan ke Agnia boleh. Ini kepala sekolah dan itu saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi saya bangun gedung lantai 52 ruang ya, 52 ruang, kemudian beli tanah 6.000 meter, ini tambah 2.000 jadi 8.000 meter. Itu ya ini tetap pintar mencari sumber dana. Dokter-dokter diteplai gini Pak Par. Yo ndang. Depositonya dok gitu ya. Siap. Satu dokter nanti bisa dicek itu. Namanya Dokter Hudiarso, 600 juta. Allah ya yang dokter Mufti Sirot Puri Asih, dok, 600 juta langsung itu. Ini lagi berarti 5 bulan ke depan sudah wanteng rasa cicilane gitu ya, cicilan utangnya tadi loh ya. Saya kan 8,5 M kemarin tuh, terus 11,5 M. Nah, kemudian ini sudah lunas, tanda tangan lagi ini barusan tadi saya di WA 53 miliar. Jangan dikira paling anteng itu ya 53 miliar Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 23 nanti saya tanda tangan ke notaris sudah clear. Nah kiranya ya inilah Bapak Ibu komitmen ini sekolah diminati masyarakat ya, ini alhamdulillah kaya inovasi dan kreativitas, budaya kerja tinggi ya. Pulang yang paling akhir dengan laki tak coba Musa, Ustadz Musa ya. Yang lainnya enggak di sini. Ada yang di sini ya. Ini sekolah budaya kerja tinggi, prestasi dan reputasi melimpah, fasilitas lengkap, mampu meminimalisir konflik. Dan ini yang kadang tidak manage oleh kepala sekolah. Meskipun ya sekolah ini selalu saya tinggal ya. Hampir sekian ini kita harus tupoksinya harus jelas. Tugas pokok fungsinya harus jelas ini. Fasilitas lengkap. Ini juga saya juga tidak begitu lengkap ya, tapi bagaimana saya tidak punya lapangan futsal, tapi juara futsal. Saya tidak punya lapangan sepak bola besar, tapi juara sepak bola. Saya tidak punya lapangan badminton, tapi punya juara badminton. Begitu Pak. Nah, inilah sebuah komunikasi jejaring yang harus kita lakukan. Ini di sini tidak ada lapangannya, maka carilah yang solusinya. Nah itu kepala sekolah ini Bapak Ibu. Nah tentunya masukan-masukan ide dari teman-teman juga. Kepala sekolah juga terbatas. Mampu meminimalisir konflik. Kalau sekolah itu banyak konflik, jangan harap sekolah itu akan cepat maju. Itu akan berkutat di situ. Maka harus ini yang penting. Nah
Ini nanti Bapak Ibu kita sistem rekrutmen, AIK itu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, integritas, kesejahteraan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau contoh ya, sudah juara rebana loh. SMP Muhammadiyah Plus kok juara hadroh itu gimana ceritanya Pak Yai Rusito? Juara 1. Nah, ini loh juara 1 rebana MAPSI tingkat Kota Salatiga. Wow, itu pada diketawain itu. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga juara 1. Nah, tapi berkahnya apa? Alhamdulillah kemarin Harlah NU Kota Salatiga diundang untuk alhamdulillah ini syiar, oke, kan gitu kan? Nah inilah bentuk jejaring. Ya, alhamdulillah seperti ini. Nah, ini semuanya. Nah, kualitas KBM ini disiplin, memberikan ruang tumbuh untuk kembang potensi anak, harus dipetakan betul ya, anak ini apa ya, harus disiapkan. Ini kompetitif, prestasi tiada henti slogan saya ini ya. Ini slogan yang selalu dulu saya memberikan apa ya, kesempatan saya juara nasional ini, prestasi tiada henti ya. Itu ditanya pokoknya mencetak prestasi dan prestasi ya, tidak patah semangat dalam berprestasi gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, output prestasi 2024 hampir 1.500-an lebih Bapak Ibu ya. Prestasi. Nah, gitu. Nah, kayak saya juga bisa modelnya gini ya. Bisa sarungan, bisa santri kayak kiai gini. Gitu ya. Dipasang begitu ya, ngaji. Ayo ngaji lan sinau ing SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Ya, budaya lokal harus kita halo. Ngantuk Bu? Nah, dipilih yang begini-begini ya, desain seragamnya modern, legal kan gitu. Harus kita Nah, sekolah saya kecil tapi ya harus bersih kayak gini Bapak Ibu. Bisa ya depan ini ya Pak Yai nggih. Bismillah nggih. Nah, ditata yang rapi. Nah, seperti ini. Nah, sampai gitu nggih. Perpustakaannya juga ini kayak perpustakaan Jepang Bapak Ibu. Semua ini tidak ada ketutup, anak itu tidak akan kan ada yang dicipta ini. Nah, ini harus bundar. Ini ya ujung-ujungnya. Ini saya meniru Jepang. Ya, bagus perpustakaannya. Dan ini pulang ya itu ada ilmu apa yang tak terapkan gitu. Nah, gitu. Nah, seperti ini rapi. Ini di Jepang juga ada teater di perpustakaan itu ya, ada TV gini, smart TV. Nah, ini Bapak Ibu, lab ini tidak bayar dulu, tapi dibuatkan dulu. Nah, bayarnya jen eneng duit. Nah, kalau ada uang ini betul ini Bapak Ibu. Nah, ini semua disettingkan dan jadi terus ditempati, bayarnya kalau ada uang. Nah, itu butuh komunikasi. Ini betul Bapak Ibu. Nah, ini kemarin juga begitu UKS ya. Ini alhamdulillah ya bagus ya Bu ya. Ini UKS-nya ini ya. Ini juga ada uang baru bayar gitu ya. Semuanya utang gitu ya. Semuanya utang gitu. Karena ini bentuk pelayanan gitu loh ya. Nah, seperti ini ya. Ini. Iya. Langsung ya. Nah, ini jejaring begini. Nah, ini wali kota, semuanya Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini kemarin kota kecil Salatiga menyumbangkan 48 medali dari 100 sekian medali Jawa Tengah juara umum UMBN. Kami menyumbangkan 48 medali. Nah, dari kota Salatiga saja. Nah, ini dari ini. Nah, inilah bisa. Caranya tak bocor ke Bu Nurul. Nah, bocah yang pintar matematika, wes pokoknya fokus ke. Saya kemarin ke Penabur, ya Penabur Jakarta, Prof Muhajir sana belajar ke Penabur, kita ke sana. Ternyata begitu, Bapak Ibu. Ya, halo. Kita jangan biasa-biasa. Yang lainnya latihan 5 kali, kita harus latihan 20 kali. Gitu ya Bu Erlin ya. Bu Nurul sudah begitu. OSN sudah kepegang belum? 2 tahun berturut-turut. Juara 1. Baru di tingkat kabupaten masuk ke provinsi Pak. Oh gitu.
Juara 1 kabupaten. Bapak juga juara 5. Oh ya, makanya masih ditingkatkan. Berarti latihannya kurang. Mulai besok ya, besok setelah saya pulang dari sini, anak itu seminggu minimal 3-5 kali. Nah, fokuskan terus dikasih dilus-lus anaknya. Kemarin kan saya lolos 5-5-nya dari kami. Halo. Ini alhamdulillah didampingi salah satu dokter menghibahkan hartanya untuk membimbing olimpiade kami. Namanya Dokter Erik. Sponsor, Pak. Mana? Sponsor itu ya, sponsor kami untuk sukses olimpiade baik nasional maupun internasional. Mau kemana, ke Korea mau apa semua dibiayai. Nah, itulah carilah mutiara-mutiara partner yang tentunya bisa. Itu Muhammadiyah itu masya Allah dipercaya aja dengan tadi saya nyeblak-nyeblak dokter itu ya, alhamdulillah. 600 juta. Iya. Hakullah, nah, tidak boleh berbohong. Catatannya ada, orangnya masih hidup, ya, gitu kan? Nah, ini ya, ini gaya semangat, ya. Pokoknya, nah ini prestasi-prestasinya. Kunjungan ke Malaysia, Singapura, Thailand, Turki, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bogor, Bali. Pokoknya muter aja itu ya. Nah, ini Pak Wali Kota ya, semangat, mengapresiasi guru saya. Ini guru inspiratif, juara nasional setelah saya. Ini nangis, Bu. Nah, guru saya ini nangis, namanya Bu Prihatin. Nanti coba telepon ini. Ini nangis di hadapan saya, jurinya sendiri di ruangan saya. Tak semangati malah nangis. Tapi nangislah di ruangan saya. Tapi senyumlah nanti di Jakarta. Atas izin Allah, ini sukses juara kemarin tingkat. Ini semua kayak gini, Bu. Ya, semuanya. Ini bukan hanya pamer, semuanya ini hadir. Ini jaksa mengajar. Ini sudah dilakukan begitu. Sudah dilakukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini 2025 close, 2026 tadi sudah inden. Nah, halo. Foto-foto begini diciptakan. Nah, ini penggagas studi tour naik pesawat di Sekolah Muhammadiyah. Ternyata lah ini masih kurus banget ini Bapak Ibu ya, kurus. Nah, ini padahal judul saya field trip naik pesawat, tapi disingkat nyarter pesawat. Berkahnya itu viral sampai kemana-mana, hedonisme macam-macam. Sudah sudut persepsi medsos tidak usah ditanggapi. Ternyata anak-anak itu mau masuk ke sekolah SD Muhammadiyah, mau sekolah kemana? Mau sekolah yang ada pesawatnya. Halo, Bu Nurul, berangkat kan? Enggak apa-apa, nanti semuanya tak pandu. Gratis tanpa kan gitu kan? Ini, alhamdulillah nih. Clear nggih? Ini kemarin ke Singapura, Malaysia, ke Thailand gitu kan? Nah, ini ke Turki kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya. Ini saya tidak punya lapangan sepak bola tapi juara sepak bola. Ini yang lain hanya mainan, tapi kita sudah membuat pesawat. Nah, membuat pesawat terbang. Nah, ini akhirnya viral. Nah, ini semua diwawancarai. Muhammad Afsar Tambawang membuat pesawat aeromodeling selama di rumah. Ini penting. Nah, kegiatan-kegiatan ini ya, seperti ini banyak sekali Bapak Ibu. Takjil gembira. Nah, ini wali kota mengajar. Oke. Nah, semuanya. Nah, seperti ini. Ini semua sponsorship. Tidak dari mana-mana. Ini sponsorship. Nah, anak-anak dapat hadiah ini sponsorship. Nah, nih pesawatnya terus dipanggil Pak Wali Kota ya, seperti ini. Nah, di rumah dinas. Nah, oke, karya-karya seperti inilah, seperti ini Bapak Bu. Ini kampus beneran Bu, yang sudah ke Salatiga ada ya. Sudah nggih? Ini kemarin belum, ini sudah jadi betul. Ini kan seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan hutang 11,5 miliar gitu ya. Alhamdulillah muridnya sudah 1.100 dan SMP sudah 425, jadi 1.500-an lah nggih. Nah, seperti ini saya juga sampai ke sini, ini ke sini semuanya harus
Yakinlah. Nah ini Sumamda yang tadi sudah disampaikan. Bundang Legi ini dulu di tengah kebun, apa tebu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kemarin saya ke Pekanbaru, ini ke Muhi Jogja, ke Sumamda, semua sudah. Nah seperti ini. Networking. Nah ini materinya pendampingan. Silaturahmi. Sudah memetakan Bu, sudah memetakan yang mau disilaturahmi? Sudah. Ada berapa coba? Nah, Bu Nurul, saya ke TK berapa? Ini muridnya berapa ini yang daftar? 30-an. 30-an dari target? 75. Target 75 ya. Jadi masih 3 bulan loh Bu. Bu Erlin targetnya berapa? Kan harus lepas dari 100 ini. Targetnya berapa? 60. Memang kelasnya 60. Oh gitu ya. Sudah ada berapa yang inden? Yang inden baru 9. Nah ini kan belum ya, masih PR berat. Pak Midi? Inden. Apanya Pak? SMP-nya kan harus inden. Iya. Harus diinden, inden baru 9 Pak Midi. Harus disemangati. Ngoten nggih. Jadi ini Pak Kapolres, Pak Dandim, ini kemarin telepon. Pak Ustadz, anak saya tak titipkan. Nah, siap, Pak Dan. Nah, ini. Nah, ini istri saya 4 ya, bukan 5 ya. 1 2 3 4 5 6 malah. Halo. Ini bukan istri saya ini. 1 2 3 4. Ini yang putih yang berani nempel ini yang istri saya gitu ya. Halo. Nah, ini istrinya. Ini Pak Kapolres, Mas besok ngajak istri ya. Siap gitu kan. Dan saya tak ajak. Tapi ini ikhwam semua Bu maksudnya ya. Ini ikhwam saya yang selalu mendukung ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, Bu Kadinas, Bu Sekda semuanya. Nah, ini harus kita ya. Nah, seperti ini, wali kota, ketua DPRD, ya ini harus kita tampilkan. Nah, ini 3 tahun berturut-turut juara marching band. Nah, tingkat kota Salatiga juara umum. Nah, menjaga ini kepala Puspesnas Pak Endarman kunjungan, Pak Wali Kota mengajar ya. Ini dari Turki, dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman. Ini terus jejaringnya itu harus kan. Nah, ini 3M merintis, mengembangkan, melejitkan. 70 160 ini alhamdulillah 2025 ini sudah akhirnya mencapai target 450 Bapak Ibu. Halo. Nah, ini merintis saya dari 70 tadi. Mulai dari 0 lagi tadi terus naik alhamdulillah ya. Nah, seperti ini. Semangat ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ya. Nah, semangat Bung Tomo. Nah, gitu. Jadi Bung Tomo beneran ya. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi ini bukan apa, ini juga kami dibimbing, dibina oleh para senior, makanya ini tadi syarat dengan pengalaman semuanya. Kalau Pak Bunadi, Pak Darusman, kemudian Pak Haji Midi, Pak Rujito, Pak Paryono, ini ashabul awal. Dulu saya juga dibimbing almarhum Prof Ahmadi. Ya, drivernya oke. Masih PBM dulu ya. Niku nek kemana-mana ngeranu nonton ke Mas Tomo, siap. Nah, sampai tawanduknya rapat sampai jam 3 pagi Bapak. Pernah. Jadi beliaunya itu ngajak rapat dari ba'da traweh sampai jam 3 pagi sahur bersama. Baru sholat subuh terus selesai tuntas. Pernah. Itu Pak Profesor Haji Ahmadi. Nah, itu ya, dulu PWM, Wakil Rektor UIN, Yayan Wali Songo, juga Rektor Unima, UMM Magelang dulu ya. Itu pernah, dan itu Masya Allah enjoynya betul-betul ya. Kayak beliau-beliau ini. Nah, sangat menikmati saya itu ya. Ya inilah Bapak Ibu. Saya ditempa seperti itulah ya, menjadi motivasinya itu oke lah kan itu ya. Saya bersyukur, hanya berdoa untuk istiqomah Pak Darusman. Yang istiqomah itu yang berat itu ya. Nah, kemarin
Saya mengisi pengajian bersama Bupati Rembang itu, Pak Harno itu di Lasem itu. Lah atasnya cah cilik suruh ngisi, wah ini ya pokoknya siapa, padahal di sana kan kiai-kiai kan ya ndak kurang kan, Rembang Lasem kan, suruh kesannya angger nggih ngoten to kan. Oh siap ngoten ya. Alhamdulillah, itulah silaturahim. Gitu Bapak Ibu, sekali lagi ini ruang kelas. Kok masih bersih sekali. Modali 100.000 kelas saya tak modali 150 Bu, kayak itu loh. Nah, itu Bu Nurul ya itu ya. Yang SD itu loh. Ya sama itu dimodali 100.000. Nah, makanya gitu kan. Karena saya udah ngomong seperti ini karena sudah kreativitas, ternyata 100.000 itu lebih hebat lagi. Anak-anak punya bahan apa di rumah yang ndak punya ini dirembuk, didiskusi, itulah belajar, itulah mendidik. Kalau mengajar selesai 6 kali 6 36, oke, dah kerjakan selesai pulang gitu. Tapi kalau mendidik itu harus membekali skill, empati, kemudian tanggung jawab, kemudian melakukan ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Nah ini kadang itu kita terlena Mbak ya. Ya ini harus kreativitas dan inovasi itu harus kita ciptakan. Ya ini memantik anak-anak kita bisa berkreativitas. Coba nanti cek di media sosialnya SMP Muhammadiyah Plus ya. Itu kan anak-anak pada membuat konten kreatif di Ramadan sampai mau masukkan itu sehari 2 kali 3 kali bisa itu ya. Nah inilah berikan kepercayaan dan tentunya kita bimbing, kita arahkan skenarionya, temanya. Ternyata aktingnya bagus-bagus juga itu tanpa dibimbing oleh Bapak Ibu guru, dia kreativitas. Mohon maaf yang kita tampilkan itu loh ya. Tentunya ini menjadi ya konten positif yang mendidik anak-anak dan paham. Nah, bagaimana bersedekah, bagaimana melakukan perbuatan yang tidak baik, dia praktekkan, dia akan nonton filmnya sendiri juga. Wah ternyata saya bisa berbuat baik kan gitu Pak. Nah ini penting itu Bapak Ibu. Demikian tentunya prestasi akademik maupun non akademik harus kita ciptakan. Sekali lagi resepnya jenengan latihan yang lain latihan 3 kali, kita latihan 10 kali. Dah itu. Ya, insya Allah Bapak Ibu nanti akan ada jawabannya. Karena disitulah yang juga saya lakukan waktu itu. Waktu itu namanya sekarang Pak Direktur KSPS siapa itu? Pak Iwan Junaidi ya. Nah, itu dulu yang bimbing saya sampai ke Jakarta. Itu kerasnya kayak apa blunya itu, ya. Keras sampai Anda itu tidak layak juara. Gitu pusing menceng pas ini aku. Ya ada itu beliaunya itu. Bukan cerita sampaikan ya beliaunya itu. Tapi alhamdulillah begitu ke Jakarta atas izin Allah, pertolongan Allah, saya juga sungguh-sungguh. Yang lain jalan kemana-mana, saya presentasi di depan laptop gini. Ya terus gitu. Yang lainnya jalan-jalan saya harus di laptop begini ya. Terus begitu pas tampil qadarullah mantap, yakin, luar biasa, natap juri ya tidak ada ragu. Oke, clear. Nah diajak foto gini, ya pas foto klik. Nah gitu malamnya jam 12 di WA persiapan besok ikut ke istana ke Kemendikbud. Nah upacara, oh berarti ini ada tanda-tanda gitu. Nah ternyata diumumkan yaitu tadi juara 1 gitu. Ceritanya tidak harus air mata dulu menjadi mata air. Begitu Bapak Ibu dipahami. Guru apa Bu? PAI. Sudah ngajar apa? PAI Qiraah. Bisa. Nah PAI-nya apa? Ceramah. Lu harus yakin PAI itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus ngajari itu. Nah, PAI bukan hanya ngajar aja. Nah, ngajar apa Bu? IPS. Sudah pernah ikut Olimpiade IPS? SMP apa SMA? SMP. Nah, harus guru saya aja. Guru apa Bu? Hah? Tata usaha. Guru apa Bu? Fisika. Sudah berapa kali Bu latihan Bu? Nah, kenapa kok belum bisa? Saya kan sudah membuat grup OSN toh itu.
Nah, tapi kadang tidak ditangkap dengan baik sampai saya ini statuan dibimbing tugasnya enggak siap. Nah, itu ngoyak-ngoyak padahal gratis Bu, saya mencari pembimbing dari UNES, kemudian itu yang memfasilitasi Ustadz Iwan Junaidi ya, Pak Direktur itu. Ini harus diikuti lah, guru saya itu telaten gitu. Tak kasih nomornya, tak kasih bukunya, tak kasih apa semuanya. Nah gitu Bu ya, harus kooperatif, jangan diri kita ukurannya tapi orang lain. Kenapa sana bisa juara, saya bisa juara? Caranya, oke. Nah, sana 1, saya 3, sana 3, saya 5, sana 5, kita. Nah begitu, tak kasih rumus begitu. Guru apa Bu? Kepondokan. Nah apa? Tahfidz, Nahwu Shorof. Nah, sudah ada yang hafal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, tafa'al, nafa'al, tafa'altum, mafa'altum. Sudah. Sampai di luar kepala. Oh gitu. Kenapa tat pondok juga? Kenapa? Wah, sudah lolos Olimpiade belum? Wah, enggak boleh tidur, Kenapa? Nah, sudah cerita dongeng? Puisi sudah juara? 15 besar tahun ini. Gimana caranya? Aku, jenengan harus percaya diri dulu di cermin itu. Harus yakin dulu sebelum ke Wildan. Ngerti Wildan mau Jakawali Satuyan? Wildan dai cilik daljil ngerti lolos di Indosiar itu. Mohon maaf, anak itu kalau ada meja bolong begitu blungus gitu, blusok itu. Ini loh semua meja yang bolong itu. Nah, kenangan. Tapi begitu di ruangan saya dan setiap istirahat ke ruangan saya, itu saksi hidup kemarin meluk saya mau pamit ke Mesir, ke Al-Azhar, Kairo, dapat beasiswa. Cita-cita saya yang dulu tak sampaikan Pak Tomo, Allah meridhoi dan doanya terima kasih. Pamit ya Pak Tomo. Oke nak. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak-anak pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tenang aja dan kakimu jangka ke depan 2, kanan ya 1, mundur lagi, tanganmu gerakan jangan terlalu sering, tapi kamu harus menikmati, sesuaikan dengan ucapan, gesturnya harus melihat betul, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi, yang dilihat malam fotonya, lihatlah, tapi jangan langsung harus tatapnya harus samapta, ini latihannya, gitu ya, tidak boleh, Bapak Ibu, gitu. Nah ini pas kemarin lomba itu kan, Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ternyata anak yang cerdas, saya kode aja di depan meja itu ada ini loh bunga. Betul Bapak Ibu. Saya hanya begini. Nah, diambil, kasihkan jurinya. Tapi kamu harus duduk, ikut dengan kayak gini aja, anak cerdas itu, begini. Orang mungkin, Bu. Ini fakta. Ini kan dilatih gitu ya. Kau mengandung, coba, yakin itu saya. Dan kalau mengandung itu gini loh. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, gini tayar ada. Kau mengandung, tenang, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu, Ibu. Nah, ini kalau tidak melakukan, tidak mungkin. Wong dulu memang gerakannya dari kau mengandung. Tapi mengandung, kau mengandung, nggak bisa, harus dilatih Mas. Puisi juga begitu, gitu, technical, ya, apa semuanya, gitu ya. Saya storytelling semua anak-anak, mohon maaf, kalau saya semua anak yang mau lomba, meskipun saya tidak matematika, tidak IPA, semua ada di ruangan saya.
tes dulu. Atau gaya begitu. Padahal saya minta tolong. Nah, jenengan kan itu Bu, guru-guru matematika. Ini apa sing anu? Aku ben pede biar pede gitu. Percaya diri. Wah, nah, Pak Tomo iso kabeh ngono. Carane menutupi kan motivasi. Gitu loh Bu Erlin. Ojo aku ra iso. Napa meneh bener. Apa ta? Wes. Kepala sekolah terus ngabeyi ya gitu loh ya. Halo. Ngoten niku. Ya Tat ya. Bisa ya. Sing pondok itu, pondok manus terlatih. Saya dai kemarin tak ajak safari Ramadan itu ada anak-anak sudah orang tuanya seneng nganter kehujanan atau apa diantar karena anak kita ngimami Allahu Akbar selesai anak naik memberi ceramah kultum. Nah, alhamdulillah sudah di sini dikirim kemana-mana. Nah, segera itu dikembangkan tidak hanya cuma nanti yang SMA kan berarti bisa khotib kan. Nah, itu harus ngapalkan satu mukadimah dan khotbah 1, khotbah 2. Isinya nanti mohon maaf 3 poin aja, 1 ayat terus 3 poin itu. Tapi yang mantep, yang totalitas, yang tentunya wah, nah, gitu harus dilatih karena kita mau menjadi media publikasi. Gitu nggih Bapak Ibu? Bisa? Dah kalau tak ceritakan semuanya sepak bola semuanya ya itu nanti sampai nanti sore gitu. Mau sampai jam 10 malam. Halo. Udah ngantuk malahan gitu ya. Nah, itu ada yang tanyakan ini kan PR-nya Bu Erlinda 97. Bisa 150? Bu Nurul malahan turun kan kemarin ya 350 kok menjadi 300 ya benar tadi ya harus dinaikkan. Nah kenapa sana bisa saya tidak bisa kelasnya ada ruangan kelasnya ya nah, ini banyak sekali gitu ya itu 13 kelas hanya 13 kelas. Oh gitu. Maunya berapa kelas itu? Ya, maunya 3 semua ya. Oh 3 berarti ada PR-nya bapak-bapak, nggih. Berarti jenengan sungguh-sungguh, gitu nggih. Berarti intinya saya datang ke sini kan suruh mengambil data valid ya. Sudah ada 9, sudah ada 30 yang inden, sudah buat brosur. Oke, nanti saya sudah buat brosur Bu Nurul ya. Yang lain teman-teman sudah mendukung apa yang dilakukan untuk sukses PPDB. Jadi saya kesini ini memastikan bahwa PPDB harus meningkat. Karena disitulah bagian dari ikhtiar kita nanti bisa ya melakukan ya lompatan atau terobosan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada siswanya kayak butuh tadi. Waduh sedih malah nangis aku ya suruh cerita malah nangis tapi ya jangan itu saya dulu juga ngalami saya juga pernah air mata tapi sekarang juga alhamdulillah sudah mata air kan gitu harus diciptakan. Nah jadi ndak larut lah kan gitu. Insya Allah kita bareng-bareng ada beliau-beliau dan saya yakin tidak akan tego larane ora tego patine. Nah, sehingga disitulah peran majelis dikdasmen, peran komite, peran ya persyarikatan. Jangan khawatir ya. Jadi bersinergi. Mohon maaf sekali lagi. Kemarin saya ini kan mau 6 bulan lagi saya selesai ya. Ya diadit cukup 2 bulan Bu. Nah tadi tak sampaikan Bu Nurul ya. Cukup 2 jam. Di audit itu juga serat. Tahun pertama serat. Serat, nikah, serat. Oh betul, klop gitu ceritanya. Alhamdulillah. Itu kan bentuk pertanggungjawaban kita kepada persyarikatan. Jadi guru enggak apa-apa minta gaji yang besar enggak apa-apa. Yang penting muridnya banyak dulu gitu. Ya. Dulu saya gajinya kan 150, Tat. Ya, gaji saya dulu 150 ya. Sampai sekian tahun ya, 2 tahun lah ya. 2 tahun, kemudian naik 300, 500, kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah itu 750, begitu saya diangkat bulan Juli saya naikkan 101.500.000 gajinya. Nah, gitu.
Begitu saya dilantik bulan Juli gajian langsung naik 1.500.000. Nah, ada kepala sekolah sini gitu Bu Nurul, buat gaji sendiri berani. Hah? Tapi mohon maaf, SPP tak naikkan, semua tak naik, ketemu angka itu. Hah? Tapi orang tua, tapi terus saya jawab tadi dengan prestasi, dengan pelayanan. Ayo, silakan Ibu, Bapak, ya Nak, gitu kan, dilus-lus semuanya, ya, diajak komunikasi, ini penting. Terus naik lagi. Alhamdulillah. Inilah bentuk komitmen kita. Kalau itu terkait dengan tadi sudah disampaikan, gaji tidak menjadi suatu tolok ukur kita untuk, ya Allah yang mencukupkan Bapak Ibu. Saya digaji 150 ya cukup, ya, sehat, alhamdulillah, sampai istri juga nerima. Nah, betul. Dan istri saya itu, mohon maaf, kalau saya ngaturi gaji itu dikasihkan lagi, Pak. Ya, betul, dikasihkan lagi, kalau kurang tak tambah Mas, gitu ya. Jadi istri saya itu, mohon maaf, mau dilamar ke Kapolsek. Lah dulu milih Tomo apa Kapolsek? Nah, aku milih Mas Tomo. Nah, durung kerja, isih sekolah, ya toh. Nah, dipilih gitu. Terus dipilih, alhamdulillah. Nah, akhirnya ya itulah Allah memperjalankan begitu. Sudah dalam Saya kandel. boten. Saya itu sampai sekarang Mas ijtihadnya bener kan. Ya alhamdulillah. Ijtihadnya ya itu namanya jodoh ndak meratin. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk diajukan, mohon Ini mumpung kita ketemu Masih? Ustaz Tomo, ini diajukan apa saja yang berkaitan dengan SMP maupun juga SD karena ada gugur. nggih. Silakan Bu. Monggo Bu. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa saya beserta anak-anak yang ada di SMP SMA Kabupaten Jombang. Nanti kalau sempat, Nggih. saya minta itu yang ditayangkan di sini. Siap, boleh. Di mana beliau juga seperti yang kita ketahui juga ketua SDM dari pimpinan personal media, dan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah kita jalankan selama ini. Saya tertarik sekali dengan tadi kalimat sederhana, tapi kok sepertinya dalam sekali maknanya Ustaz, yaitu mengubah air mata menjadi mata air. Karena memang kami saat ini sedang dalam fase air matanya. Ya, ya. Dan mungkin harapan saya bagaimana kiat-kiat untuk membangun komitmen di antara tim kami semua ini, karena kami ini satu pintu masuk tapi keluarannya 3 Ustaz. Oh gitu ya. Jadi terus terang saya juga merasa empot-empotan sekali. Nggih. Dalam artian pemasukannya 1, kemudian pengeluarannya 3, yaitu SMP, SMA juga pondok pesantren. Mungkin harapan saya ada atau pihak-pihak dari Bu Ustaz Tomo untuk kami semua satu tim ini membangun komitmen bersama supaya kita bisa melalui air mata ini menjadi mata air yang berkah untuk semuanya. Nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Erlinda. Nggih. Ini tidak curhat toh? Ini tadi curhat atau apa ini? Iya, setengah curhat. Oh, setengah curhat. Oke. Tapi inilah sebuah komitmen juga dengan proses yang sudah disampaikan tadi, 1 pemasukan tapi 3 pengeluaran. Tapi tentunya ini kan ada misi ya.
ada misi. Nah, misi persyarikatan, misi ya yang harus dibawa ini harus sama dulu. Harus kemarin saya ke Jepara, satu lingkungan gini Bapak Ibu. SMK Muhammadiyah Jepara, SMP Muhammadiyah Jepara, SMA Muhammadiyah Jepara, satu lingkungan begini ya. Yang bulan yang lalu saya pas kunjungan ke sana, begitu saya lihat, mohon maaf, kayak ini kan catnya kan macam-macam ini ya. Catnya sudah jelas sekali ya. Ada sing hijau, ada sing anu kan gitu kan. Ini kayak Jepara saya. Ya, nanti bisa saat itu di Jepara juga begitu. Catnya itu terus ini sing coklat, ini sing anu, terus masuk itu terus ini lebih bagus karena rumputnya ndak ada. Di sana itu rumputnya tinggi. Lah ngakunya itu nggone SMA, itu nggone SMK. Terus tumbuhannya itu ndak jelas juga, Pak. Sini palem, sini wes macam-macam, wes sakarepe dhewe itu. Kotak yang bersini sakarepe dhewe buat taman yo wes batu yo ditotong ngene iki, sing siji anu batako dijejer ngono. Iki senine piye aku ngono ya, bagaimana? Dan alhamdulillah saya ketemu PDM Majelis Dikdasmen, tiga kepala sekolah, akhirnya ternyata di situ hadir sosok mungkin malaikat ya Pak ya, langsung dengan ini seharusnya SMK ini sangat bisa berkembang. Tapi kalau hanya ukuran berapa ratus meter ini dijadikan SMK sampai akhir zaman tidak akan berkembang. Yang tak buat SMK-nya dulu. Tidak bisa. SMK itu butuh pengembangan yang harus lebih. Tapi kalau SMP SMA ini masih memungkinkan satu atap. Tapi kalau SMK-nya masih di sini, insya Allah bukan mendahului. Tapi ini kayaknya sampai akhir zaman nanti ya layamutu walayahya kan itu ya. Nah, ada seorang di forum itu sesepuh, Pak Tomo, saya punya lahan 8.000 dari sini, dari titik ini ke lokasi hanya 1,5 kilometer. Itu kalau dibuat SMK saya persilahkan, saya wakafkan. Hari itu wakaf 4.000 meter. Dan SMK ini sudah siap mau pindah ya. Gitu ceritanya Bu ya. SMK ini sudah mau siap pindah, ini baru nanti kita proseskan untuk pengusulan unit RKB baru ya. Ya nanti unit 2 misalkan nanti kalau sini sudah jadi berarti ini sudah ditinggal kasihkan SMP, SMA itu. Ini sudah nanti sudah tak suruh buat proposal karena proses tanah itu sudah clear. Jika sampai begitu, jika SM 4.000 ini bisa mengembangkan, bisa bagus lagi, maka saya tambah 4.000 meter lagi. Nah ini kan sebuah ya Muhammadiyah itu hanya kepercayaan itu Bapak Ibu. Lah coba nanti ya dikomunikasi dengan bapak-bapak ya. Ini tidak bisa diselesaikan oleh Bu Erlinda. Nah, tapi kan harus komunikasi, transparansi, kemudian bagaimana ya mencari solusi ini ya bareng-bareng. Sama Bu, dulu saya juga SD SMP 1 atap. Begitu saya SMP-nya saya yang SD lama, kemudian SD-nya tadi yang baru, alhamdulillah lompatannya luar biasa. Dan ini ditawari lagi tanah 10.000 meter Bapak di sampingnya itu. Nah, ini kan keberkahan, mau pindah itu dan itu menjadi lompatan ternyata. Jadi 6.000 tambah 2.000, kemudian ini ditawari lagi 10.000 meter. Nah, di lingkungan itu karena ada satu-satunya jalan dari kita. Kemarin ditawarkan Mas Tomo, ini mohon bisa dipikirkan ini no. Padahal mohon maaf itu sudah hampir 1,5 juta. Kemarin ditawarkan 500.000 per meter. Ini kan sebuah ya hijrah membawa berkah gitu lah. Coba ini nanti yang memang mengelola pondok ini berbeda Bapak Ibu ya. Kemarin saya juga ketemu Ustadz Nasir di MBS, kemudian Ustadz Ali Musyafa yang di Metro Lampung gitu. Mengelola pondok ini memang harus betul-betul fokus. Nah, ini kalau
Kalau apa, tapi juga bagus dikolaborasikan, misalkan reguler dan pondok. Nah, reguler itu penting. Itu juga akan menopang nanti pondok. Memang strateginya gitu. Kalau memang ada dua manajemen nanti, yang saya ajak sharing loh dengan teman-teman ya. Ada yang memang konsep pondok murni dan itu memang dari A sampai Z itu memang dikelola itu. Kemudian ada juga yang boarding sama ya pondok sama reguler. Ini saya juga mencoba yang di SMA Muhammadiyah plus boarding school ini ya tentunya. Kami coba ini kemarin kan sudah 50, ini sudah ke 164 muridnya dari 56 kemarin. Kita branding lagi, ini sudah 164, target kita 250 tahun ini ya. Tentunya itu nanti dikomunikasi ya, dipetakan betul kekuatan, terus pos-posnya tadi dikonsultasikan di mateng, bukan hanya cerita, tapi kalau ini saya harus by data ya, kebutuhannya terus apa semuanya, gimana terus sponsorshipnya siapa gitu harus dilakukan. Kayak tadi saya kalau utang 8,5 miliar kemudian 11 miliar itu dengan kondisi ya tidak mungkin Bu, maka harus ada gerakan itu tadi ya, gerakan donatur kan itu ya. Nah inilah yang harus dipikirkan nanti jenengan juga bersama majelis dan komite ya untuk bisa mencari solusi bersama. Jadi berat gitu ya, merasa berat gitu ya. Nah berat kan harus disampaikan sehingga nanti dengan kita acuannya data final, data konkret itu tidak akan meraba-rabani. Kalau saya kan manajemen tadi, kalau memang 1 ke 3 ya jelas tidak imbang gitu aja. Nah secara matematika atau apa, tapi kan harus ada rumus yang lain kan gitu kan. Nah itu yang perlu diciptakan rumus-rumus, sumber-sumber yang lain lah. Itu saya yakin justru malahan akan menjadi sinergitas itu lah. Itu coba kepala sekolah tadi kan harus pandai mencari dana gitu kan, gitu ya. Ya bukan apa, saya dulu juga diajari begitu, tapi saya praktekkan dikit demi sedikit bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin jejaring. Ya qadarullah diberikan kemudahan gitu Bu Erlin. Siap ya, nanti dikomunikasikan ya, karena itu ranah internal sehingga panjenengan nanti bisa disampaikan bagaimana betul-betul situasi kondisinya, yang tahu yakinkan aja. Pokoknya ingin teman-teman ini sejahtera ya siswanya naik dulu gitu. Coba jenengan nanti sampai 300 sampai kayak Bu Nurul lah ini ya, 300 sampai 500 Bu, insya Allah wis nyaman untuk bisa bosnya. Kemudian ada dana DKS, dana kegiatan siswa. Oh gitu, enggak tiap bulan. Oh gitu ya, harusnya itu tiap bulan. Nanti 1 tahun 2 kali ganti dicoba lagi. Karena itu harus nanti 1 tahun setengah semester 2 kali, terus 1 tahun 4 kali lah gitu caranya. Tapi kan untuk meningkatkan, mendorong jenengan ini karena tidak lepas dari support itu Bapak Ibu, Bu Erlin dan Bu Nurul nggih. Gitu nggih. Tapi ini 1 tahun 2 kali dulu, semester 1, semester 2, terus nanti ada apa gitu. Dan ini saya juga belajar dari Pucang, belajar dari Sapen gitu ya. Monggo yang lain, monggo Tat. Nggih. Nggih. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Siap. Yang waktu kemarin saya hanya melihat di pembuatan kartu FGM. Oh itu ya. Saya kebayang ini bisa berjumpa langsung dengan yang ketiga FGM. Amin, amin. Alhamdulillah untuk periode ini kebetulan saya keamanan menjadi wakil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Ustaz Musa nggih, Mas nggih. Salam juga dari Pak Wisnu nih. Nggih. Tadi tak cari mana enggak kelihatan gitu. Iya, saya tadi baru ditahu dulu. Oh gitu nggih. Siap Ustaz Musa. Tadi Ustaz, pertanyaan dari saya ini kita di sebuah kompleks perguruan Muhammadiyah, Pak.
Ya. Yang meliputi dari tingkat paling bawah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, semuanya berkumpul di sini. Titik ya. Yang TK, PAUD sebelah di utara sana. Ya. Tapi berpisah dengan gedung ini. Berpisah. Oke, terus aman, ya. Ini yang saya tanyakan dan juga meminta solusi bagaimana supaya dari jejaring yang paling bawah TK PAUD ini ibaratnya semuanya langsung menyambung. Masuk SD semuanya. Ya. Jadi kalau dengan seperti itu nanti Ke SMP. SMP, SMA Ya. kan nanti dari bibit yang paling bawah itu kita sudah banyak Mengkader ya. pengkaderan. Oke, ya. Jadi kita mohon bagaimana arah dari Pak Ustadz untuk supaya dari bawah terus ke atas bisa linear di sini. Siap, nggih. Makasih Ustaz Musa, nggih. Halo Bu. Ini SD ke SMP berapa persen, Bu? Nah, ini tanya dulu. SD ke SMP. Tahun ini baru 3 Pak. Dari Dari 39 siswa. 39 siswa yang inden 3 ke sini. Dengan ke SMA berapa, Bu? Lulusan kemarin itu 30% yang lagi di SMA sini. Enggak, berapa? Meluluskan berapa? Kemarin meluluskan SMP 43. Yang melanjutkan ke SMA berapa, Bu? Nah, gini. Nah, ini PR Pak Bu Nadi. Catat ini ya. Ini sama kasusnya saya di Salatiga. Saya itu meluluskan 185 bahkan 200 lebih siswa. Tapi kadang satu pun tidak ada yang mau ke SMP Muhammadiyah Salatiga. Ya satu kota Mas, nggih. Satu kota, nggih. Ya, 0. Nah, kadang terus ada 2, kadang ada 1, kadang enggak ada sampai 5 enggak ada. Meluluskan begitu. Nah, itu ceritanya. Nah, sehingga bapak-bapak terus ini gimana, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, itu Prof Beni tadi sama Pak Sugiman. Melahirkan SMP Muhammadiyah plus Salatiga. Nah, jadi kesehariannya itu sudah dilihat Bapak Ibu, ya. Jadi saya naik. Begitu naik, alhamdulillah langsung 3 kelas. Dari SD Muhammadiyah plus Salatiga 70. Dari berarti 50% lah kalau kita 40% lah ya, 40% ya yang meneruskan dari 100 hampir 200 tadi. Nah, kemudian tahun berikutnya naik menjadi berapa? 60%, 70%. Tahun berikutnya, tahun ini kuota dari luar yang tak kasih 10%. Nah, jadi makanya tadi saya bersyukur ya, dari SD ke SMP itu sudah begitu dipantik segera daftar kunting gitu langsung, karena programnya yang dari SD saya teruskan di SMP. SD itu saya tak tinggal itu sudah 38 ekstra kurikuler. Nah, betul. Nah, gitu Bu. Kemudian saya SMP ini sudah 34 ekstra kurikuler. Dengan berapa Bu Erin? 13 ekstra. Bu Nurul? 12. Nyambung enggak dengan sini? Penting, mangke Pak Par. Ini harus diluruskan. Nah, iya, maunya apa? Lanjutkan prestasimu di SMP Muhammadiyah plus Salatiga. Culing gitu. Mau apa? Oke. Mau apa? Oke. Mau apa? Oke. Ngikuti. Karena yang mengkonsep SD juga. Halo. Gitu Tat. Apalagi ini satu perguruan, maka harus duduk. Jenengan pernah duduk ngopi bareng gini? Biasanya bareng dengan Pak Darus untuk rapat-rapat. Ini teman-teman Bu Nurul, janjane karepnya SD itu apa? Gitu bertanya sudah. Polling kecil.
Nah, makanya orang tua harus lah itu jenengan melakukan itu. Ya, gitu Tat. Musa, nanti coba dikemas ya. SMP ke SMA itu bagaimana? Kan gitu harus dilanjutkan. Misalkan SD berapa juz? Target lulus 1 juz, Pak. Juz 30. Juz 30, SMP? SMP 10 juz. 10 juz. Benar? Iya, tamat SMP 10 juz, tamat SMA 20 menjadi juz 20, 10 juz lagi. Terus targetnya pengabdian 1 tahun 10 juz lagi, sehingga sampai pengabdian targetnya 30 juz. Ini sudah ada yang kelas 5 atau kelas 11 itu sudah khatam 30 juz, sudah ada yang Itu kan coba yang SMA itu sudah yang khatam-khatam itu dibimbing kemana? Ada yang melanjutkan kemana gitu? Nah itu kan nanti ada beasiswa UIN Salatiga, ada beasiswa UIN. Sekarang kan membuat atau nanti di di UMS juga banyak beasiswa, di UMJ, dan gitu kan. Coba sudah jejaring segitu? Belum? Disiapkan? Ya. Ini begitu kemarin saya ngotot SMA Muhammadiyah Plus Salatiga, saya ingin ada yang lolos ke luar negeri, qadarullah dapat beasiswa ke Turki. Ini besok sudah diundang untuk tamu FGD di Turki di Jakarta. Loh begitu harus diciptakan. Ketok itu masuk melihatkan dalam konteks branding publikasi. Gitu loh Bu. Dan jenengan coba nanti duduk ngopi sing kental sedikit lah kan itu ya. Bu Nurul sama Bu Erlin atau yang SMA nanti duduk ngopi timnya, tim terutama tim Waka. Ayo lah kita sinkronkan. Ini yang bisa menjawab jenengan. Saya pun juga dengan SD. Kenapa begitu pasang celing langsung celing? Kenapa tadi saya berani matur? Betul 2027 2028 itu sudah pada inden. Pak Tomo siap. Jangan telat gitu. Padahal masih 3 tahun. Angger ketemu neng SD nih, jalannya beda nih SMP saya oke. SD gitu. Bu Erlin ya ke SD ya, nah ngapa? Kayak tadi loh saya datang itu, ada tas gitu. Gayanya, neng TK beda lagi. Gitu. Saya kalau ngajar ke TK semana. Bos pokoknya gua ya tenan itu. Sudah dilakukan. Nah, latihan itu. Gitu Tat Musa. Halo, ini gaya pendekatan. Coba, ini nanti ke TK kayak Bu Nurul ke TK nggak biasa anak. Saya siapa yang suka hati tunjuk sekarang. Nah, gitu. Siapa yang baik hati. Nah, tadi yang tak tanyakan di sana tadi loh. Nah, bener. Apakah saya beda ketemu sana di sini? Tidak. Tapi kamu juga yang anak tadi. Iya, di sini kan juga sama kan? Di sana juga sama. Di butuh tadi juga gimana? Ya karena dengar besar kan juga pendekatannya. Beda. Paham? Nah, coba nanti itu dilatih, didiskusikan. Sehingga kalau hanya mau meneruskan apa, orang tua menjadi percaya. Nah, coba ketemu guru SD, jenengan guru SMP lewat sakarepmu, kayak SD toh? SD toh? Orang tua, assalamualaikum. Nah, saya berhenti di SD itu sudah kalau begitu helm tak lepas begini terus Pak Tomo, oke. Rebutan gitu. Salaman, tos, oke. Orang tuanya sampai sana salaman sama Pak Tomo gitu. Kelas berapa? Kelas 2 Pak. Langsung besok tak lulus langsung ke SMP. Nggak bisa. Tadi kan juga begitu bahasa saya. Ya, yang di SD tadi loh. Aku ning kono padha wae. Gitu Tat Musa. Bisa ya? Ini harus dibuang seragamnya ya kalau ke perguruan sini merah, sini biru, sini ora jelas. Wah gitu harus kalau memang perguruan dasinan bareng gitu kan. Mana guru SMP satu visi membawa putra putri bapak ibu tuntas di SMA.
lanjutkan. Dokter apa semua siap di perguruan Bayan. Halo. Itu. Jadi, lana ora jelas. SMP, SMA. Harus satu visi. Saya juga begitu di sekolahan. Semua guru harus latih senyum. Guru saya tuh naik tangga. Saya begini. Oh, enggak nyapa aja. Sini Bu. Siapa? Napa Pak? Nggih, monggo Ibu, minggah. Nggih Pak. Krasa aku mau di Pak Tomo. Sing guru-guru baru itu. Nah, sing guru lama assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih. Ora usah ndak begini. Assalamualaikum. Nggih, monggo Pak. Ngono gitu. Coba, itu habit anak-anak semuanya. Nanti jenengan dah di ruang di tempat saya sehari aja. Sekian anak yang ketemu Pak Tomo wajib salaman. Ketemu 10 kali, salamannya 10 kali. Pak Tomo assalamualaikum, oke. Pak Tomo assalamualaikum, oke. Ada anak yang jarak 10 meter lihat saya, dia tidak mendekat, apakah terus saya ego? Woi, salaman. Dah, cari jalan. Rangkel, dapat saya bagus. Pak Tomo gitu. Salaman sih, ya jangan ego. Akhirnya begitu, mohon maaf 2 kali 3 kali ternyata ketemu dia jadi magnet. Ternyata saya diperhatikan Pak Tomo, salaman kayak yang lainnya. Ini pendekatan, tapi anak putri ya begini. Tadi kan tak ceritakan, ada saya tuh setiap hari kan mengamati. Ada anak laki-laki tuh begitu turun dari motor gini sama ibunya. Assalamualaikum Bu, tak amati. Iki Bu, apa tukang ojek iki aku. Ternyata tanya Bu, kenapa Mas Arfan? Ini tadi pamitan loh. Ini dasar hukumnya yang mana? Dari mana? Kan sudah wudhu Pak. Oke. Aku lha anak jangan ciam ngene ora apa-apa Bu. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah terus tiap hari dipraktekkan. Anak cium, tangan ibunya celup. Itu. Halo. Sampai sekecil itu perhatikan jenengan. Kalau mlebu sak karepmu kelasmu kono ngono. Lah piye? Excellent ini terkait dengan excellent service. Bismillah lah nggih. Nanti karena ini sudah menyebut perguruan Muhammadiyah Bayan, maka minta tolong berubah 2025. Nek pengen nanti kesinambungan seragam yang bagus dari gerbang baris sama. Mana guru SMP, guru SMP, guru SD, guru SMA siap melayani. Aku membuat TikTok gitu juga, membuat tagline gitu. Siap melayani sepenuh hati SD, SMP, SMA siap lanjutkan perguruan tinggi. Ayo bersama perguruan Muhammadiyah Bayan. Oke, ngono. Lah, diciptakan Bu. Yakinlah masyarakat percaya. Nek ngene, ndak bisa. Dah sak sepatune lho, mohon maaf. Sak sepatune guru saya tak belikan Bapak Ibu. Beli sama. Terkait dengan pelayanan. Sini pakai baju berdasi berapa seminggu? Belum berdasi Pak. Astagfirullahaladzim. Batik terus. Nggak usah mahal-mahal lah, nanti alisan dulu gitu ya. Mohon maaf dulu saya juga begitu, alisan atau apa. Yang ini dasi juga yang nggak mahal-mahal ini ya nggak mahal ini ya. Paling cukup 25 lah kan gitu kan. Tapi nek dipakai seragam kan gagah banget ya. Pecine yang tertib gitu kan. Insya Allah jenengan baris begini loh, nyambut anak SD ora SMA. Saya tuh nyalimi 1000 gini loh. Hakullah, tak cari yang belum itu. Itu pada pendekatan emosional. Dan nanti caranya gimana? Itu caranya kalau mau tanya saya, tanya wali murid itu. Ketemu siap, ya. Mau akan di mana ketemu Pak Tomo siap. Alhamdulillah WA. Ya, terima kasih Bapak. Udah. Sering dibayari gitu loh.
Masya Allah. Agar makan di mana itu, ini betul bukan ya, bukan promos. Ya siap gitu. Ya bukan minta sini, tapi kan kenyataannya sampai istri itu, istri itu nggak enak gitu ya. Sampai saya ke JB itu, saya setiap istri itu mungkin sudah sampai 2 kilo yang ke sana, saya tuh masih di sini, gitu. Assalamualaikum Pak Tomo, gitu ya. Alhamdulillah, gitu. Ini bukan ria, itulah wujud bagaimana kita daan semuanya gitu. Itu tak sampai, itu tak buat di manajemen masjid juga bisa Bu Berlin. Ya, Bu Nurul tadi sudah tak sampaikan, masjid saya itu saya takmir ya, tak nolkan Mbak. Jadi saya dipilih jamaah, betul-betul terpilih, nyoblos, kemudian saya sambutan. Tugas saya karena sudah dipilih menjadi takmir, saya akan menghabiskan uang masjid ini untuk kemaslahatan. Uang masjid ini tidak boleh ada saldo. Oh itu. Tapi tak ajak dulu ke Jogokarian gitu. Nah, alhamdulillah 450 setiap Jumat aman. 150 porsi setiap akad pagi aman. Malam Jumat aman. Semua uang itu pokoknya cukup terus gitu. Nah, ini ternyata manajemennya itu gitu pula. Nanti dengan manajemen 1 tapi untuk 3 kalau bener berkah lah. Dan tetap harus nanti jenengan saucape gitu loh Bu. Mohon maaf. Saucape dipercaya. Nah jenengan yakin 1 keluar 3 tadi loh Pak ya. Gitu. Ikhlas yakin jenengan saucape loh Pak ya. Neplek ngene. Pak dokter. Aduh Mas. Nah, jos itu ya, coba diubah. Yakin saya bisa optimis kalau di sini nanti tertanam kebersamaan itu, kuncinya itu. Terus dimulai dari seragam dulu, terus pelayanan ndak usah ngikuti SD. Sing pipis arep kemana Dek? Ngono. Nah, bukan anak gue. Karena pipis dhewe. Mau pipis? Ya, ayo. Mau di SMP boleh, di sana boleh. Ini untuk kita semua. Gimana itu anak itu sudah betul Bu gitu Bu ya, bisa masalahnya ada di kita sendiri dan selesaikan. Apalagi kalau sudah satu komplek ini harus betul-betul insya Allah canangkan itu perguruan Muhammadiyah Bayan akan melejit. Nah seragamnya podo mulai ini Pak Majelis tanamkan mulai tahun ini mungkin Juni langsung ini ya berdasi itu ya berdasi semuanya yang rapi yang kan Bismillah percaya diri saat 150.000 aja berdasi gaya nih pinggir jalan ayo gitu. Tapi qadarullah ya sampai istri itu lewat ya mau ke rumah sakit itu kan mestinya lewat Maliki jalur Solo Semarang tinggal belok lewat di sekolah saya dulu Pak muter din tekan omah tak maksudnya piye Dik ngece aku ya ndak toh Mas memberi semangat oke jalan ternyata memberi semangat ngece piye semangat oke langsung supaya langsung tambah semangat gitu. Tak kira ngece ulah gaya gaji 150 nggo jasi ning pinggir dalan ngene kaya tak kira itu namanya manusia ternyata memotivasi. Nih clear Mas? Oke dan monggo cukup. Samakan frekuensi dan persepsi Bu Erlinda. Ini terutama SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya enggak muluk-muluk, 50% dulu aja. Ya. Muridnya misalkan meluluskan 70 ya minimal 40. Syukur 50. Alhamdulillah. Nah itu tadi dengan pelayanan prima, saran memancingnya, dengan buat jus nih. Ini untuk anak SD, kan? Pokoknya kamu di sini tumbuh sehat.